Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The Truth, personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita.
Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Saya juga mau menyambut Bapak Ibu yang berada di Zoom. Saya mau menyampaikan shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan sama-sama membacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menunggi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu sataku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri pagi hari ini. Kita mau pujikan nama Tuhan. Kita mau bersorak buat Tuhan pagi hari ini. Aku tak dapat balas betapa besar kasih.
Tuhan pagi hari ini? Siap membesarkan nama Tuhan? Yang siap membesarkan nama Tuhan pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Ya pemusik Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan pagi hari ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Ya mari lambaikan tangan kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari Bapak Ibu saja katakan. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas Ya sama-sama katakan. Mari lambaikan tangan kita. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi mari katakan. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus,
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan, ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan karya-Mu terbesar terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini maupun yang ada di online Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, ruang dan waktu. Engkau sanggup Tuhan untuk menjamah setiap anak-anak-Mu. Engkau sanggup untuk memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan, yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Pak Priyo Tuhan Yesus Engkau pakai cara luar biasa Tuhan. Apa disampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan, ditaburkan di tempat ini Tuhan Yesus. Firman-Mu tertanam dalam loh hati setiap kami yang mendengarnya, yang menerima Tuhan, sehingga firman itu Tuhan tertanam, termeterai, bertumbuh, berakar dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran Tuhan, firman-Mu adalah Tuhan menguatkan dalam setiap kehidupan kami, firman-Mu adalah terang Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan berlimpah-limpah dalam setiap pelayanannya, keluarganya, aspek kehidupannya Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak-bapak pimpin rohani kami Tuhan. Dari Gembala Sidang kami Pak Niko Noto Raharjo berserta keluarganya, berserta juga semua wakilnya Tuhan. Juga Pak Beni Gunawan Rayon 1E kami bawa dalam tangan-Mu. Dalam setiap penggembalaannya Tuhan, cabang rantai Rayon 1E kami bawa dalam tangan-Mu Bapa. Yang mereka setiap hamba-hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa terkhusus Gembala terkasih kami Pak Sunadi Bahri GPI Pondok Aren Tuhan. Kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Belah pengurapan-Mu yang dahsyat Tuhan, yang luar biasa, yang ajaib itu Tuhan. Memimpin Tuhan Gembala kami untuk memimpin Tuhan setiap domba-domba GPI Pondok Aren Tuhan, membawa ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk mempersiapkan Tuhan, layak di hadapan-Mu Tuhan, untuk jemaat-jemaat GPI Pondok Aren Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Apapun disampaikan firman-firman untuk setiap kami Tuhan, membimbing kami lebih lagi Tuhan mengerti akan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi penuai-penuai Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala kami Tuhan, pujian Kau berkati Tuhan, juga anak-anak mantu cucunya berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengambil bagian pelayanan pada pagi siang hari ini, ibadah raya ini Tuhan. Dari pemimpin pujian, WL, singer, imam-imam musik yang mandukan multimedia, sound system, dan guru-guru sekolah minggu GC, siapapun kami Tuhan, pendoa-pendoa sahabat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami terus sehati Tuhan dari tempat ini Tuhan. Kami sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk membawa bangsa kami Tuhan, bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, bala damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia Engkau lawat Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu memenuhi Indonesia Tuhan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air menutupi dasar laut, itu terjadi atas bumi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Indonesia dalam hati-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu, Indonesia dalam genggaman tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami Indonesia Tuhan, dari mulai Presiden kami Pak Joko Widodo,
beserta wakilnya Pak Maruf Amin, semua jajaran yang ada Tuhan, juga aparat keamanan yang ada Tuhan, oleh TNI, Polri, kepolisian, semuanya jajarannya Tuhan kami bawa dalam tangan-Mu, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, sampai di RT RW di mana Kau tempatkan kami Tuhan. Roh takut akan Kau boleh ada Tuhan, untuk para pemimpin bangsa kami Indonesia, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan, udara, cuaca, laut, darat, perairannya, perekonomiannya Tuhan, perairannya Tuhan, pertaniannya berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam genggaman tangan kuasa-Mu yang berdaulat sepenuhnya atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia adalah rencana-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak generasi Yeremia Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak generasi Yeremia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bangkitkan roh mereka Tuhan, roh mereka menyala-nyala Tuhan, roh mereka berapi-api Tuhan. Setiap generasi Yeremia Tuhan, mereka cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Engkau pakai menjadi penuh-penuh di akhir zaman yang terbesar, yang terakhir Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka terus bergerak bersama kegerakan-Mu Roh Kudus yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Terkhusus anak-anak kami di GP Pondok Aren generasi Tuhan Yeremia, generasi Yeremia Pondok Aren di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sudah hadir Tuhan pada saat ini maupun ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama lagi. Kami datang Tuhan, kami pulang bawa kemerdekaan, kami pulang bawa berkah-berkah sudah sediakan Tuhan. Yang sakit sudah mengalami kesembuhan, yang lemah sudah Kau kuatkan Tuhan. Kami percaya di hadirat-Mu Tuhan ada perkara-perkara yang ajaib terjadi Tuhan. Kesembuhan boleh kami alami Tuhan. Kau membangkit setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami pulang roh kami menyala-nyala, roh kami berapi-api kepada-Mu Tuhan. Kami membawa berkat-berkat yang sudah sediakan buat kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan Tuhan. Oh terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Kau yang membalikan Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang memberikan persembahan maupun perpuluhan, sembahan umum. Kami percaya Tuhan, Kau yang membalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, kami halaskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pada saat ini Tuhan kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Saya mau bertanya, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Pondok Aren? Yang baru pertama kali boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, ada Bapak yang di tengah kita. Selamat datang Pak. Silakan, kalau memang belum ada tempat yang menetap, kami mengundang untuk di minggu depannya dapat beribadah kembali di tempat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mau melanjutkan ibadah kita, mungkin saya boleh kesaksian sedikit ya. 3 menit aja. Tadi pagi pas saya menyanyikan lagu yang Bapak Setia, saya bilang sama suami saya, ternyata Tuhan itu setia menjawab doa-doa kita. Saya bilang, saya kenapa saya nangis. Saya lihat catatan saya tahun 2013. Saya pernah berdoa untuk pekerjaan saya yang saya tempatin sekarang ini, yang saya gumulin. Saya punya catatan. Saya bilang, Tuhan, suatu saat saya pengen saya berada di tempat itu. Bahkan nama-nama yang saya tahu di tahun 2013 itu, saya doakan. Saya bilang, Tuhan, suatu saat saya mau nama saya ada di tempat ini, di atas kertas ini. Dan puji Tuhan, 7 tahun kemudian Tuhan menjawab. Saya bilang, saya nangis tadi pagi Tuhan. Ternyata Tuhan menjawab doa-doa saya. Walaupun melewati proses semuanya,
Tuhan izinkan semuanya itu, makanya saya cuma mau bilang sama Bapak Ibu, jangan patah semangat jika doa belum dijawab sekarang. Amin, amin. Tuhan pasti menjawab akan tepat pada waktunya. Yes, amin. Dalam nama Dan Yesus. itu nggak ada yang mustahil Bapak Ibu. Itu tidak terjadi di tahun 2013 saya berdoa, tetapi terjadi 7 tahun kemudian. Dan tanpa disangka-sangka, tanpa saya yang mau, dari tempat itu dia yang memanggil saya, dia yang menerima saya. Dan itu tadinya nggak ada slot, itu Tuhan izinkan untuk tambahkan slot buat saya. Saya bilang, Tuhan luar biasa sekali ya. Saya bilang sama suami saya, ternyata ini doa saya waktu tahun 2013 yang saya juga sudah lupa. Tuhan flashback kembali buat saya lihat catatan saya tadi pagi. Ternyata Tuhan jawab keinginan saya, doa saya waktu yang terjadi 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu pagi hari ini, jangan pernah tidak setia sama Tuhan. Karena Tuhan setia buat kita. Amin. Mari kita sama-sama akan pujikan nama Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama
Ini kesungguhan hati kami Tuhan Yesus. Ini pujian dari Pondok Aren Tuhan.
kudus Tuhan. Engkau Allah yang kudus Tuhan Yesus. Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus.
sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami bersama-sama memberanikan diri Tuhan untuk menghadap tahta kasih karunia-Mu. Kami mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Dan melalui perantara agung Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Bapa, Engkau berkenan membasuh kami, hati kami, pikiran kami dengan darah anak domba Allah. Kau sucikan, Kau kuduskan, dan Kau layakkan kami, bukan oleh kuat kuasa kami, tapi oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu mohon saat ini Engkau mengurapi mulut bibir hamba-Mu. Urapan yang sama yang Kau berikan bagi hamba-Mu, Pak Niko Nyoto Raharjo, kepada gembala kami, Bapak Sunardi, kepada gembala kul kami, Pak. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, Engkau mengurapi kami dengan roh yang sama. Pakai mulut bibir kami untuk nyatakan menjadi kepanjangan tangan-Mu, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Maaf Pak Yusran, karena umur. Jadi untuk menyebut nama Pak Yusran saja lupa. Shalom, apa kabar Bapak Ibu, terutama kita diberkati dengan jemaat yang baru. Bapak Ibu dan putrinya, jika tidak jauh dari tempat ini silahkan bergabung bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita merasakan dari awal, terima kasih Mbak Ayu, semua pemusik, singers, kita dibawa untuk memuji Tuhan dalam suasana yang beda. Ya, bulan Oktober adalah bulan yang luar biasa. Ya. Bahkan hari ini sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena hari ini adalah hari menjelang berakhirnya bulan Oktober ini. Ya. Hari ini adalah tanggal 30, besok tanggal 31, hari yang terakhir di bulan Oktober. Mengapa saya berkali-kali menyebut bulan Oktober? Ya? Karena bulan Oktober itu adalah bulan yang luar biasa. Kalau saya orang Jawa, dan saya banyak belajar dari Bu Wijoyo dan juga Pak Waluyo. Oktober. Ya, dari catatan saya, mengapa Oktober itu luar biasa? Ok itu kalau dari bahasa Jawa singkatan dari oke, atau sebanyak-banyaknya. Betul ya Pak Wijoyo? Ok. Betul Pak Waluyo ya, sebanyak-banyaknya, ok. To itu singkatan dari tompo. Tompo itu bahasa Indonesianya menerima, betul ya. Oke, sebanyak-banyaknya, tompo menerima, dan ber itu apa? Ber itu berkah. Tidak ada bulan dalam 1 tahun yang menyamai bulan Oktober. Kalau tidak percaya, tanyakan Pak Waluyo. Pak Waluyo dan Bu Waluyo saat ini tidak bisa bicara, Bu Waluyo. Itu karena berkat yang luar biasa yang diterima di bulan Oktober. Betul demikian Bu Waluyo? Kasih tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Ya. Berkatnya adalah berkat yang ditunggu sekian tahun kan Pak Waluyo? Berkat yang luar biasa. Ya. Bulan Oktober jangan main-main. Bulan Oktober kalau kita lewat hari Senin besok, itu harus menunggu tahun depan. Artinya untuk mengalami sebanyak-banyaknya menerima berkat, kita harus menunggu 10 bulan lagi. Kesaksian dari Mbak Ayu, bukan kesaksian main-main. Saya dalam minggu ini mengalami hal yang sama, Mbak Yayu. Tapi apa? Allah Bapa kita adalah penyedia dari segala sesuatu yang kita perlukan. Dari segala sesuatu yang kita perlukan. Bukan keinginan kita, bukan. Kita perlukan.
perlukan ya perlukan. Ya. Jadi bulan Oktober adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak percaya, sekarang saya akan ingat. Pak Yusran, apa tema di bulan ini khusus di bulan Oktober? Kita harus hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Tidak pernahnya ada satu tema ditentukan sama dalam satu bulan. Jadi bulan Oktober adalah bulan yang istimewa. Sangat istimewa. Ya, terutama buat pribadi saya. Bulan Oktober, saya diberkati dengan luar biasa. Saya sendiri lahir di bulan Oktober, tanggal 25 yang lalu. Sehingga 25 yang lalu umur saya genap 68 tahun. Ya. Saya diberkati dengan 3 anak. 2 di antaranya lahir di bulan Oktober. Agung, anak saya yang pertama, lahir tanggal 6 Oktober. Tommy Mei, anak saya yang ketiga, Erma, lahir tanggal 28 Oktober. Ya. Jadi bulan Oktober itu jangan anggap enteng. 1 hari lagi kita masuk ke suasana yang beda. Suasana yang beda, ya. Bulan Oktober adalah satu-satunya, ya. Dan puji Tuhan, saya sebenarnya karena saya akan memberi peringatan yang sangat berat ini, saya komplain kenapa saya ditaruh di minggu yang terakhir. Tapi ya, puji Tuhan, ketentuannya adalah begitu. Jadi peringatan ini adalah peringatan yang harus kita perhatikan. Baik Bapak Ibu semuanya, dan terutama adalah anak-anak saya generasi Yeremia. Kita tinggal 1 hari lagi ada di bulan Oktober. Ya. Kalau tadi sudah berkat yang luar biasa kesaksian dari Mbak Ayu, berkat buat keluarga Pak Waluyo, sayang Mas Andri nggak ada mungkin di bawah. Kalau saya tanyakan Mas Andri, pasti bulan Oktober adalah berkat yang luar biasa. Karena kalau tidak salah saya tanyakan tadi tanggal 3 Oktober ya Mbak Ayu. Tanggal 3 Oktober ada suatu berkat yang mengubah keseluruhan suasana dari keluarga Pak Waluyo. Betul begitu Pak Waluyo? Amin. Ya. Sama, bulan ini juga temanya adalah sama. Baik dimulai dari hambanya Pak Sunardi, disusul kemudian Mas Andre, yang terakhir Pak Paruhum, kita berbicara, dan terakhir saya berbicara mengenai hal yang sama, yaitu kita harus hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Mengapa kasih karunia? Mengapa kasih karunia? Karena tanpa kasih karunia itu tidak ada artinya kehidupan kita. Ya. Tanpa kasih karunia, artinya kita mengandalkan kehidupan kita pada kehidupan kemampuan pribadi kita. Kalau kita mengandalkan kemampuan pribadi kita, apa yang bisa kita lakukan, Pak Yusran? Apa yang bisa lakukan, Pak Yosef? Hampir tidak ada. Tapi begitu kita mengandalkan kepada kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu belas kasihan Tuhan. Ya. Belas kasihan Tuhan. Ya. Coba, belas kasihan Tuhan itu sudah dibuktikan. Ya. Mungkin ada yang ingat, begitu Tuhan disalibkan di Bukit Golgota. Menjelang jam 3 akhirnya, Tuhan menghembuskan nafas yang terakhir. Begitu Tuhan Yesus mati, apa yang terjadi? Ada yang ingat? Gelap gulita, apalagi? Yang paling penting adalah tirai bait Allah terbelah. Apa artinya tirai bait Allah terbelah? Coba mungkin bisa ditampilkan di ini. Matius 27 ayat 50 dan 51. Bisa minta tolong ditampilkan. Matius 27 ayat 50 dan 51. Ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Kemudian 51, dan lihatlah
tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya. Apa sih artinya peristiwa ini? Apa artinya peristiwa ini? Peristiwa terbelahnya tabir bait suci adalah melambangkan bahwa matinya Tuhan Yesus di kayu salib dengan terbelahnya tabir itu tidak ada lagi penghalang hubungan Allah dengan manusia. Tidak ada lagi penghalang. Ya. Juga sama seperti hilangnya penghalang antara ruang maha suci dan ruang suci melalui kematian Tuhan Yesus. Sehingga apa yang disampaikan Mbak Ayu tadi, tahun berapa Mbak Ayu menyampaikan doa itu? 2013. Sekian tahun menunggu dan itu terjadi. Itu kalau Mbak Ayu sendiri yang mendoakan. Sedangkan kalau saya boleh bersaksi, apa yang terjadi dalam kehidupan saya itu mungkin doa-doa istri saya. Saya menyadari saya ini sontoloyo seperti apa. Saya tidak pernah memimpikan untuk duduk di posisi-posisi yang sekarang dianugerahkan Tuhan kepada saya. Tapi kalau istri saya berdoa, atau mungkin grup pendoa di sini mendoakan saya, bahkan Pak Waluyo berdoa untuk saya tidak tahu. Tapi itu yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Ya. Sesuatu yang luar biasa, sangat luar biasa buat saya. Itu akan terjadi kepada kita semuanya. Ya. Ingat, bulan Oktober hanya tinggal 1 hari. Ya, bukan bulan Oktober. Bulan di mana Tuhan memberikan anugerah kepada kita paling besar di dalam 1 tahun. Ya. Karena dalam bulan, minggu kelima itu tidak banyak. Dan saya percaya bulan Oktober adalah minggu kelima yang terakhir dalam tahun 2022 ini. Ayo, manfaatkan 1 hari ini untuk masuk. Masuk kemana? Masuk, karena kita lihat tadi bahwa tabir Allah sudah terbelah 2, tidak ada batas antara kita bisa berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menaikkan doa. Menaikkan doa, menaikkan doa, menaikkan doa. Doa apa? Permintaan kerinduan apa saja. Dan terutama, jangan egois buat kita sendiri. Doakan siapapun yang layak, kita doakan. Suami kita, istri kita, anak kita, ya, anak kita. Dan kalau kita harus berdoa untuk kita, jangan malu-malu. Ya. Saya ingat Yosua. Yosua itu kalau dilihat bukan siapa-siapa. Tapi dia ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi pengganti Nuh. Ya. Dan saya punya catatan kecil di sini. Bisa tolong ditampilkan. Yosua 10 ayat 5-8. Yosua 10 ayat 5-8. Ya. Lalu, saya bacakan pelan-pelan. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ya. Siapa sih musuh Yosua waktu itu? Dan siapa pahlawan-pahlawan yang dipimpin Yosua? Kalau saya belajar Alkitab bersama-sama Pak Parohu, orang-orang pahlawan-pahlawan yang dipimpin Yosua itu belum pernah perang, belum pernah belajar perang, belum pernah belajar memainkan golok atau tombak. Ya.
yang dihadapi bukan main-main. Yang dihadapi itu, kita masuk ke ayat 11 sampai 14. Yosua 10 masih. Ya, 11. Sedang mereka melarikan diri dari depan orang Israel dan baru di lereng Bet-horon. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh Israel dengan pedang. Ya. Jadi, apa yang dijanjikan Tuhan tadi digenapi. Ya. Tuhan ikut berperang. Ya. Musuh dilempari dengan batu sampai yang mati karena lemparan batu jauh lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel. Terus kita 12, 13, 14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukanlah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. 14 yang terakhir. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ya. Saya ingatkan lagi, hari di bulan Oktober tinggal 1 hari, besok saja 31. Ya. Kita mau klaim, jangan ragu-ragu untuk mengajukan klaim seperti yang diajukan oleh Yosua. Kalau perlu, matahari jangan tenggelam dan bulan tetap pada tempatnya. Mengapa? Karena kita mau membereskan sesuatu. Kita punya iman, dan iman kita yang sempurna, kita punya keberanian untuk pantang mundur. Keberanian untuk apa? Memegang janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Jangan ragu-ragu. Apa sih yang harus kita bereskan? Kita tidak boleh lagi memendam ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan untuk mengampuni. Karena pengampunan kita menjadi batu sandungan untuk kehidupan kita. Dan menjadi penghalang untuk kemajuan siapapun. Kepadanya pengampunan itu harus kita berikan. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Penuh keberanian untuk memberikan pengampunan. Satu lagi, kita juga harus penuh keberanian untuk mohon ampun. Jangan kita merasa dosa kita terlalu besar. Kesalahan kita di hadapan Tuhan terlalu besar, sehingga kita tidak berani melangkahkan kaki masuk menuju ke tahta kasih karunia untuk memohon ampun. Jangan. Lakukan itu dengan penuh keberanian. Ingat, janji Tuhan ya dan amin. Ya. Kalau saya boleh mengulang-ulang, saya tadi katakan sama Pak Paruhum, saya hanya akan mengulang-ulang ayat yang diberikan Pak Paruhum, Mas Andri maupun Pak Sunardi, karena tema untuk bulan ini adalah istimewa, tema yang sama. Kita harus hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Ya. Kalau saya salin dari apa yang dinyatakan Pak Paruhum, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Tidak ada, ya. Betapapun kecilnya sampai berapapun besarnya, kita semua sudah melakukan perbuatan dosa, ya. Dan firman Tuhan mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita tidak layak lagi. Ya. Kecuali kita punya keberanian untuk memohon ampun atas dosa kita. Ya. Kadang kita tidak punya keberanian itu. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Coba boleh tolong ditayangkan. Roma 6 ayat 23. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mau tidak mau, kalau kita merindukan suatu kehidupan kekal dalam Kristus Yesus, kita harus berharap masuk menghampiri tahta kasih karunia itu. Kenapa? Karena itu satu-satunya keistimewaan, satu-satunya yang masih ada saat ini. Ya, saya lahir sebagai orang Katolik. Nama Krisantus saya adalah baptis waktu saya belum tahu apa-apa, masih bayi. Krisantus secara Katolik. Mungkin Pak Yosef juga begitu. Pak Bu Wijoyo mungkin, ya. Puji Tuhan, dalam kehidupan kita kasih karunia, kita dibawa untuk menikmati kehidupan dalam kasih karunia kepada kasih karunia. Karena kalau tidak, dalam kehidupan Katolik, imam itu hidup ada, dan imam yang terbesar ada di Roma sana. Betul begitu ya Pak Yosef ya. Dan kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa imam agung itu, yaitu yang berdiri sebagai uskup agung atau apa di Roma itu. Paus di Roma ya. Puji Tuhan kalau saya lupa. Tapi saat ini masih berdiri sebagai perantara agung untuk kehidupan kita semua, untuk melewati bersama-sama bulan Oktober. Ya, siapa dia? Kita baca di Ibrani 4. Kita mulai dari ayat 14. Ini sudah di-quote berkali-kali yang terakhir pun oleh Pak Ruhum. Tapi saya mau menekankan lagi, karena ini adalah kesempatan kita yang ada, yang disediakan Tuhan ya bagi kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Dan imam besar agung kita itu bukan imam besar yang juga bikin dosa, melakukan dosa, bikin kesalahan. Bukan. Imam besar kita adalah imam besar agung yang tidak pernah berdosa. Ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Selamat datang Pak Sunardi dan Bu Jin. Saya mengulang lagi dan terima kasih. Ada di bulan Oktober ini bulan yang istimewa, tema yang sama sepanjang bulan. Sudah disampaikan melalui hambanya Pak Sunardi. Saya nggak bosan mengulang-ulang supaya tertanam betul-betul bahwa hari ini adalah hari kesempatan terakhir di bulan Oktober. Karena besok tinggal satu-satunya hari yang ada di bulan Oktober. Bu Jin, tadi saya pakai bahasa Jawa. Tahu Bu Jin singkatan Oktober? Enggak tahu ya. Oktober itu Ok itu Pak Wijoyo mengajari saya singkatan dari okeh-okeh. Okeh-okeh itu apa? Sebanyak-banyaknya. Ya. Ok. To itu apa tadi Pak Wijoyo? Tompo. Tompo itu menerima. Sebanyak-banyaknya kita menerima. Ya. Ber itu berkat. Jadi tidak ada bulan yang lain yang menyamai bulan Oktober. Kita menerima berkat sebanyak-banyaknya.
Hal itu sudah dibuktikan dalam kehidupan Pak Waluyo dan Bu Waluyo. Tadi Mbak Ayu bersaksi katanya 3 menit, ternyata 15 menit. Menyaksikan kebesaran yang diterima di bulan Oktober. Saya sendiri, saya lahir di bulan Oktober. Anak saya yang pertama lahir tanggal 6 Oktober. Anak saya yang ketiga tanggal 28 Oktober. Jadi Oktober itu bulan yang sangat-sangat istimewa. Jadi ingat, kita tinggal punya satu-satunya hari di bulan Oktober untuk kita masuk dan kita menghadap tahta kasih karunia. Ya. Kita punya keberanian yang sama seperti keberanian dengan penuh iman. Apa yang sudah dibuktikan oleh Yosua, dia sampai bisa memerintahkan oleh kasih karunia-Nya matahari untuk berhenti. Ya. Kita juga kalau perlu, kita susah sekali untuk menyampaikan keberanian kita, keberanian untuk mengampuni, dan keberanian untuk mohon ampun. Tahan matahari itu, kalau perlu 3 kali 24 jam, sampai kita punya keberanian untuk mohon ampun, untuk mengampuni. Sehingga dalam kehidupan terutama di kawanan domba yang hanya sedikit di GBI Pondok Aren ini, terutama apa yang dipimpin oleh gembala kita Pak Sunardi, apa yang dipilih oleh gembala-gembalaku kami Pak Yusran, kita akan berjalan dengan penuh kemerdekaan. Dimanapun kita akan bersorak-sorak, haleluya, haleluya, haleluya. Kita melewati bulan Oktober yang hanya tinggal 1 hari dengan penuh kemenangan. Ya. Coba tolong ditampilkan lagi tadi Ibrani 4 ayat 14. Saya katakan ini satu-satunya kesempatan yang Tuhan berikan selama kehidupan kita. Untuk kita bersama-sama masuk menghadap tahta kasih karunia. Untuk memohon ampun ataupun untuk mengampuni karena imam besar agung. Ya, berdiri di sana. Kita tidak menghadap tahta kasih, tahta Allah Bapa yang mungkin mengerikan, sangat mengerikan buat saya. Tapi di situ berdiri imam besar agung. Imam besar yang tidak pernah membuat sekecil pun dosa. Ya. Ingat, ayo bersama-sama manfaatkan 24 jam di tanggal 1 Oktober, tinggal 31 Oktober sebelum kita bersama-sama meninggalkan bulan Oktober dan melangkah dengan penuh sukacita karena berkat yang sebesar-besarnya telah Tuhan berikan kepada kita di bulan Oktober ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara ya, biarlah saya baru selesai ibadah dengan Pak Niko ya di host, dan kami semuanya gembala-gembala diurapi Tuhan, diurapi melalui Pak Niko. Saya percaya kasih sayang Tuhan senantiasa berlimpah-limpah di kehidupan kita, amin. Untuk itu mari kita tetap berpegang teguh saudara ya. Pak Niko sampaikan dia dari Seoul mengikuti namanya Pentecostal Revival in the Next Generation. Jadi bagaimana Pentakosta ini ataupun curahan Roh Kudus ini terjadi dalam kehidupan next generation ini. Ya, untuk itu ya, saya berdoa, saya percaya seperti firman Tuhan yang sampaikan Pak Priyo. Ya, biarlah kita mau tetap teguh berpegang. Anak-anak muda jangan lepaskan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus dalam kehidupan kamu. Amin. Karena saya percaya inilah. Untuk itu dia mati bagi kita saudara. Amin. Tidak ada bagian tubuhnya yang tidak dia serahkan bagi kita semuanya. Biarlah hidupan kita terus mau bergantung kepada Tuhan. Ya, banyak orang mengatakan ya, analis-analis mengatakan sebentar lagi kita akhiri tahun 2022. Kita masuk 2023. Bahkan presiden kita juga mengatakan kalau saudara dengar semuanya tahun gelap. Tapi saya percaya
Kalau kita ada di tempat yang terang, kehidupan kita akan terang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Dunia boleh gelap, tapi bersama-sama dengan Tuhan, saudara akan berjalan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Amin. Dari satu pertolongan Tuhan yang lain. Amin. Jangan tinggalkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Jangan tinggalkan kasih mula-mula itu dalam kehidupan kita semuanya. Ya, karena kasih yang mula-mula itu adalah kasihnya Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Amin. Amin, saudara. Untuk itu, saudara, saya tidak bosan-bosan menyampaikan, saudara. Ya, mari kita terus, saudara. Ya, mari kita terus mengatakan saya adalah orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Saya adalah orang yang paling disayang Tuhan. Saudara, saya katakan tidak ada bagian kehidupan kita yang tidak dikasihi Tuhan. Amin. Ya, kita bangkit sama-sama berdiri, saudara. Haleluya. Rasanya di dalam hadirat Tuhan, saudara. Oh, haleluya. Begitu indah, saudara. Ya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya, haleluya. Sebentar kita sejenak, saudara, merenungkan semuanya kebaikan Tuhan di depan kita semuanya. Haleluya. Ya, mari saudara, haleluya. Kita tidak hanya sekedar mendengar firman, tapi firman itu ada di dalam setiap saudara dan saya. Firman itu sudah menjadi manusia dan memberikan hidupnya bagi kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Pak Priyo untuk firman Tuhan yang mengingatkan kita semuanya. Mari kita mau tetap berpegang teguh. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Oh, haleluya. Pastikan sebentar kau kembali, tidak selama pada saat kau datang. Kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa, saudara. Tuhan, penuhi Tuhan kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak menahan-nahan berkat-Mu bagi kami semuanya. Engkau yang tidak menahan apa yang Kau miliki di sorga untuk kami semuanya. Pagi hari ini, siang hari ini kami menerima semuanya yang baik daripada-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Dan kami punya keteguhan Tuhan terus berjalan di dalam Engkau, punya keteguhan terus berjalan di dalam Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Tidak ada bagian hidupan kami di luar daripada karya salib-Mu Tuhan. Oh, seperti waktu beberapa saat ke depan, saudara yang mau berdoa masing-masing, saudara berdoa. Haleluya. Oh, haleluya, hampiri tahta kudusnya. Haleluya. Dengan hati yang teguh. Haleluya. Engkau adalah anak, Engkau adalah murid, Engkau adalah anak yang disayang Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang Engkau. Engkau adalah disayang Tuhan. Haleluya. Dia mau mati bagi Engkau, bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena apa yang Dia miliki, yaitu kasih yang begitu besar, saudara. Ya namanya Allah pasien Allah ya Allah pasien. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia segera datang untuk kali yang kedua, saudara. Jangan tinggalkan
keselamatan yang sudah saudara terima semuanya. Bila kita mau tetap pegang terhadap keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua, jaga dan pelihara supaya salib Kristus tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita semuanya. Dan karena Tuhan akan terus menuntun kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang indah Kau berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada dalam hati kami, pribadi kami Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah bisnis usaha kami Tuhan. Engkau yang membuat semuanya berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar kasih-Mu terus yang menopang setiap kami Tuhan. Untuk melangkah dari kasih karunia pada kasih karunia yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Gak apa-apa saudara, saya sampaikan. Saya minta 3 menit saudara, betul-betul 3 menit ya. Apa yang saya catat tadi sampaikan Pak Niko saudara ya. Saudara tahu, pada Tuhan Yesus datang kedua kali, ada suara bala tentara surga datang saudara menemui kita semuanya. Yang kedua, ada dikatakan sangkakala berbunyi. Dan yang ketiga, nama saudara dan saya akan dipanggil. Amin. Amin. Untuk itu betapa pentingnya saya berulang-ulang kali saya sampaikan melalui mimbar kasih karunia Tuhan ini. Mari kita mau mendengarkan suara Tuhan. Apa yang firman Tuhan disampaikan pagi hari ini saudara, buka hatimu. Miliki hati yang mendengar, hearing heart. Inilah hati yang dimiliki oleh Salomo saudara. Ya, bukan dari telinga kita tapi di hati kita mau mendengar. Dan saya percaya saudara akan tidak terluput dari sangkakala berbunyi. Dan saudara tidak akan, saya katakan saudara tidak akan pernah ketinggalan pada saat namamu dipanggil. Amin. Mari kita mendengarkan saudara. Amin. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Amin. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Amin. Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Kalau Tuhan memanggil nama, kau jawab apa? Amin. Haleluya, haleluya. Ku jawab ya, ya, yes Lord. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Enggak ada yang lupa namanya kan? Masih ingat namanya semuanya? Amin. Kalau enggak ada coba tanya saya. Mungkin saudara saya masih ingat saudara ya. Masih ingat namamu? Masih ingat? Amin. Ku jawab ya, ya, ya. Amin. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Padangkan kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita semua dengan wajahnya, memberikan kasih karunia tanpa batas. Menghadapkan wajahnya bagi kita semuanya, memberikan shalom, damai sejahtera bagi semua yang kita sayang, yang kita cintai. Membuat apa yang kau perbuat semuanya Tuhan berhasil. Mata pencaharian, pendidikan, sekolah, bisnis, usahamu, semuanya Tuhan membuat berhasil, diberkati berlimpah-limpah. Menjauhkan kita semua segala macam sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan.
bakteri, kuman, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun, Omikron dalam bentuk apapun, sakit penyakit dalam bentuk apapun, semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, kursi intim Mas Roh Kudus menyertai kita semuanya di siang ini dan di sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya di sayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu.